Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak aku kelas 11 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada video ini kita akan mempelajari salah satu kesultanan atau dinasti yang terbesar yang pernah ada di dunia, yaitu adalah Turki Utsmani. Nah, video ini kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Turki Utsmani ini sendiri sudah berdiri selama 6 abad. Nanti kita akan mempelajari karena banyak hal atau banyak kisah menarik yang bisa kita dapat dalam perjalanan sejarah dari Turki Utsmani sendiri. Oke, pertama, bagaimanakah berdirinya Turki Utsmani? Kalau kita ketahui bahwasanya Turki Utsmani ini adalah merupakan keturunan dari bangsa Turki dari suku Kayi yang berasal dari Turkistan. Turkistan sini adalah di Asia, di wilayah Asia Tengah, berbatasan dengan Cina langsung, dipimpin oleh Sulaiman Shah. Sedangkan yang berkuasa di masanya Abbasiyah sebelum Turki Utsmani berdiri adalah Kesultanan Seljuk. Itu adalah bangsa Turki Seljuk yang menempati wilayah Anatolia atau Asia Kecil, disebut juga dengan Asia Minor. Nah, suku Kayi ini aslinya memang dari Turkistan, dari bangsa Turki Barat. Selanjutnya, nah di wilayah Turkistan tersebut diserang oleh invasi Genghis Khan dari bangsa Mongol. Karena pada zaman itu Mongol invasi besar-besaran, sehingga Turkistan ketika diserang oleh Genghis Khan, maka berlindunglah Sulaiman Shah dengan orang-orang suku Kayi, berlindung ke Transoksania. Ini berada di wilayah Asia Tengah, wilayah dekatnya Afghanistan. Jaludin oleh penguasanya adalah Jaludin Munggurbiti bin Khwarizmi. Nah, kemudian ternyata Transoksania pun takluk juga dengan Mongol, pimpinan Genghis Khan. Ketika takluk, berpindahlah Sulaiman Shah menuju wilayah Kurdistan, Afghanistan itu, dan Azerbaijan. Itu di wilayah perbatasan Asia Kecil. Nah, Asia Kecil ini adalah istilah untuk wilayah Anatolia, nama lainnya atau Asia Minor, karena memiliki bentuk seperti wilayah Asia yang besar. Nah, ketika menuju Syam, Sulaiman Shah tenggelam di Sungai Eufrat. Ketika itu ada banjir besar sehingga Sulaiman Shah, pimpinan dari suku Kayi, asal mula Turki Utsmani ini meninggal ketika hendak menyeberang Sungai Eufrat. Nah, kemudian Sulaiman Shah ini meninggalkan 4 putra, yaitu adalah Sangkurtakin, Topday, Ertugrul, dan Dandan. Keempat putra ini nanti dibagi menjadi 2. Ketika wafatnya sang ayah, Sangkurtakin dan Topday memilih untuk kembali ke tanah asal, Turkistan. Kemudian Ertugrul dan Dandan ini memilih untuk melanjutkan ke wilayah Asia Kecil atau Anatolia. Nah, Anatolia ketika itu merupakan wilayah kekuasaan dari Turki Seljuk atau Seljuk Rum. Daulah Seljuk Rum di bawah ketika itu masa dinasti Abbasiyah. Atau ketika itu masuk ke fase keempat dari dinasti Abbasiyah. Nah, Ertugrul di sini diangkat menjadi pemimpin baru dari suku Kayi di Anatolia setelah wafatnya sang ayah. Ertugrul dan pasukannya ini membantu kesultanan atau daulah Seljuk Rum di bawah pimpinan Sultan Alauddin I melawan Bizantium. Ketika itu Ertugrul pun diberikan hadiah wilayah di pegunungan Armenia dan lembah Sungai Saguta sepanjang Sungai Sakarya. Ini di wilayah Turki kecil, di wilayah Asia Kecil atau di wilayah Turki yang sekarang itu. Selanjutnya, tugas berikutnya diberikan kepada Ertugrul adalah menaklukkan wilayah pesisir Laut Hitam sampai ke wilayah Bursa hingga Exisar. Ini wilayah Asia Kecil juga. Kemudian Ertugrul diberi gelar sebagai Sultan Oki dan pasukannya diberi gelar Muqaddim Sultan. Sultan Oki adalah kening Sultan, Muqaddim Sultan adalah pendahulunya Sultan. Selanjutnya, tahun 1288, Ertugrul yang menjadi orang kepercayaan dari Sultan Alauddin I, Sultan Alauddin dari Sultan Seljuk Rum, dari Turki Seljuk, wafat dan memiliki putra. Putranya adalah Utsman. Utsman ini diangkat oleh Sultan Alauddin sebagai penerus Ertugrul dan dipilih gelar Bey karena kesetiaannya. Jadi mirip dengan ayahnya, jadi orang kepercayaan Sultan Alauddin. Sayang, kemudian 1299 Ghazan Khan dari Mongol juga ini kembali menyerang Seljuk Rum, Sultan Alauddin itu, tapi berhasil digagalkan oleh Utsman Bey ini yang menggantikan sang ayah. Tapi tak lama setelah itu Sultan Alauddin ini wafat. Beliau tidak memiliki keturunan yang pantas untuk menggantikannya, dan menggantinya ternyata adalah Utsman Bey yang merupakan dari suku Turki Kayi tadi itu. Kalau Sultan Alauddin dari Turki Seljuk, kalau Utsman Bey dari suku Kayi.
Nah, Utsman akhirnya mengambil kesempatan ini menamakan dirinya, memberikan gelar pada dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, atau artinya adalah raja dari atau pemimpin dari keluarga Utsman. Utsman ini. Dan didukung penuh oleh rakyatnya. Nah, semenjak Utsman ini mengangkat dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, maka berdirilah secara resmi Kesultanan Turki Utsmani. Nah, dari Turki Utsmani ini, Utsman diambil dari Utsman Bey ini, atau putra Ertugrul bin Sulaiman Shah. Dan ibu kota kerajaannya terletak di Quraishar atau Ishishar. Quraishar. Itulah. Nah, kalau kita ketahui, nah inilah Turkistan yang sekarang wilayah di sini di perbatasan Cina, baratnya Cina. Ya, seperti kalau misalnya kita tahu di sini Turkistan aslinya suku Kayi, kemudian pindah sampai ke wilayah Transoksania itu di wilayah sini. Kemudian pindah lagi masuk ke wilayah ketika tidak memasuki wilayah Azerbaijan di sini. Dan di Syam sini ketika Sungai Efrat tenggelamlah Sulaiman Shah di sini. Kemudian diteruskan oleh Ertugrul dan juga Dandan ke wilayah Asia Kecil di wilayah yang warna ungu ini. Oke. Singkatnya, kita ulang lagi bahwasanya Sulaiman Shah dari Turki Kayi memiliki 4 anak Sangkurtakin, kedua adalah Taldai, dan ketiga adalah Ertugrul, dan keempat adalah Dandan. Ketika itu invasi Mongol dari Genghis Khan, mereka semua pindah sampai suatu saat ada musibah ketika Sulaiman Shah wafat di ketika nyebrang Sungai Efrat, maka Sangkurtakin dan Taldai memilih kembali ke tanah asal, sedangkan Ertugrul dan Dandan lebih memilih melanjutkan ke wilayah Anatolia atau Turki atau Asia Kecil. Di Anatolia, kemudian Ertugrul ini di bawah pimpinan Sultan Alauddin dari dinasti Seljuk Rum diberikan kepercayaan sampai suatu saat Ertugrul wafat dan digantikan oleh sang anak adalah Utsman Bey. Utsman Bey juga diberikan kepercayaan penuh oleh Sultan Alauddin, dan akhirnya ketika Sultan Alauddin wafat, kepemimpinan diberikan kepada Utsman Bey, dilanjutkan Utsman Bey, dan Utsman Bey menamakan dirinya sebagai Padishah Utsmaniyah, dan itulah sejarah berdirinya Turki Utsmani. Di sini ada beberapa peta, mungkin kita akan bahas sedikit. Nah, ini wilayah Utsmani di sini yang diberikan kekuasaan semenjak Ertugrul, dan sini adalah Kesultanan Seljuk. Kemudian nanti Quraishar itu di sini juga berdirinya, karena di sanalah ibu kota pertama kali dari wilayah Turki Utsmani. Nah, Ankara nih, Eskişehir ini adalah ibu kota dari Kesultanan Turki Utsmani yang pertama. Nanti maju ke barat sedikit, ada wilayah Bursa, kemudian ke Edirne dan Konstantinopel yang ada di selat sini antara perbatasan antara Eropa dan Asia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar ataupun lewat WA. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.